Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang uji chi-square. Yang pertama kita lihat kegunaan uji chi-square, yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal. Jadi di sini pada uji chi-square kita akan menggunakan variabel nominal atau data yang tidak bisa diurutkan peringkatnya. Misalkan variabel jenis kelamin. Jadi, variabel jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki tidak bisa dibuat urutan yang mana yang pertama dan mana yang kedua. Kemudian, kegunaan uji chi-square juga bisa digunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Dalam hal ini, nilai chi-square tidak sama dengan 0. Sehingga, untuk perhitungan koefisien dari kontingensinya, dihitung dengan cara akar dari chi-square dibagi dengan n ditambah chi-square. Ya, jadi di sini kita sudah melihat kegunaan uji chi-square. Jika pada uji T ataupun uji Z, variabel yang kita gunakan adalah variabel interval, maka pada saat penelitian kita menggunakan data nominal, uji yang kita gunakan adalah uji chi-square. Kemudian, karakteristik uji chi-square, nilai uji chi-square selalu positif. Hal ini tidak sama pada saat kita menggunakan uji T atau uji Z, yang bisa mempunyai nilai negatif dan bisa juga positif. Kemudian, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Jadi, kalau digambarkan, bentuk kurvanya seperti ini. Ya, yang mana nilainya selalu lebih besar dari 0 dan menjulur ke arah positif atau ke arah kanan. Kemudian, prinsip dasar uji chi-square yang pertama membandingkan frekuensi yang terjadi atau frekuensi yang kita peroleh datanya di lapangan dengan frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan ini nanti adalah frekuensi yang harus kita hitung yang kita simbolkan dengan FE. Sedangkan frekuensi observasi kita simbolkan dengan FO. Selanjutnya, untuk menghitung chi-square digunakan rumus ini. Jadi, penjumlahan dari FO dikurang FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Dan untuk melihat nilai chi-square tabel, kita menggunakan derajat kebebasan, ya, dan alfa, ya. Jadi derajat kebebasan kita tulis di sini DK atau DF. Yang mana perhitungan dari DF atau derajat kebebasan adalah jumlah baris dikurang 1 dikali dengan jumlah kolom dikurang 1. Kemudian, untuk langkah-langkah pengujian uji hipotesis chi-square, yang pertama kita merumuskan hipotesis H0 dan hipotesis alternatifnya, atau yang kita buat di sini sebagai H1. Nah, H0 adalah dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak ada ikatan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian, hipotesis alternatifnya adalah dua variabel yang sedang dikaji saling terikat, ya, atau tidak saling independen. Jadi, jika H0 ditolak, maka H1 yang akan kita terima. Kemudian menentukan taraf nyata. Taraf nyata yang biasa digunakan adalah alfa 0,01 dan alfa 0,05. Kemudian, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima apabila chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, dan H0 ditolak apabila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Nah, kemudian langkah yang keempat, menghitung nilai frekuensi yang diharapkan.
Selanjutnya, dari nilai frekuensi yang diharapkan, kita menghitung chi-square hitung. Dan langkah yang kelima adalah mengambil keputusan. Berikut ini ada contoh soal. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antara ibu perokok dengan kejadian berat badan lahir rendah. Peneliti mengambil sampel sebanyak 189 ibu yang sedang mengandung, kemudian meneliti pada saat ibu tersebut melahirkan. Data penelitiannya diberikan sebagai berikut. Jadi di sini ada klasifikasi antara ibu yang merokok dengan tidak merokok. Ya, jadi klasifikasi inilah yang disebut sebagai data nominal. Jadi data yang kita peroleh pada tabel ini berupa data nominal. Kemudian, data berat badan lahirnya juga dibuat dalam dua kelompok, yaitu tidak dan ya. Jadi dalam hal ini, jumlah baris kita adalah 2 dan jumlah kolom 2. Ya. Kalau kita sudah buat seperti ini, nanti memudahkan kita untuk menghitung berapa nilai chi-square tabel. Pertanyaan dari penelitian ini adalah, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR atau kejadian berat badan lahir rendah? Ujilah dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita buat hipotesis statistik. Jadi H0 chi-square-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Kemudian hipotesis alternatifnya chi-square tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan ibu merokok dengan kejadian BBLR. Nah, selanjutnya untuk taraf nyata alfa 0,05 dan derajat kebebasannya 1, chi-square tabel adalah 3,841. Kemudian, kita tentukan kriteria pengujiannya. Chi-square hitung lebih kecil sama dengan 3,841, maka H0 diterima. Dan apabila chi-square hitung lebih besar dari 3,841, maka H0 ditolak. Selanjutnya, kita menghitung nilai frekuensi ekspektasi atau yang kita singkat dengan FE. FE untuk setiap sel dihitung dengan rumus seperti ini. Ya, jadi ini adalah rumus frekuensi ekspektasi untuk setiap sel. Ya, jadi dari soal kita tadi, ini adalah data yang diberikan pada soal kita, sehingga dengan rumus yang ada di sini, kita menghitung untuk sel yang ada di sini, yaitu caranya 115 dikalikan dengan 130 dibagi 189, sehingga diperoleh 79,10. Kemudian untuk sel yang ada di sini, ya, kita kalikan 74 dengan 130 dibagi 189, hasilnya 50,90. Selanjutnya untuk sel yang ada di sini, 115 dikali 59 dibagi 189, hasilnya 35,90. Dan sel yang ada di sini 74 dikali 59 dibagi 189 sama dengan 23,10. Kemudian dengan menggunakan rumus chi-square hitung yang diberikan pada rumus ini, ya, karena tadi kita sudah mendapatkan nilai FE, maka nilai chi-square kita adalah 0,60 ditambah 1,33 ditambah 0,94 ditambah 2,06 sehingga diperoleh 4,92. Langkah yang kelima, kita mengambil keputusan dengan menggambarkan kurva chi-square yang bentuknya seperti ini. Ingat, nilai chi-square selalu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Dengan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841,
maka daerah kritis kita adalah daerah yang diarsir merah di sini. Ya, kemudian kita tempatkan nilai chi-square hitung. Ya, yang mana tadi nilai chi-square hitung kita adalah 4,92. Dan ternyata nilai chi-square hitung berada pada daerah penolakan H0. Sehingga H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara ibu yang merokok dengan kejadian BBLR. Jadi kita menerima H1. Jadi demikian langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.